Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmatika Aulia. Saya mahasiswa Fakultas Hukum dengan program Pascasarjana Magister Hukum. Saat ini saya semester 2, berkuliah di Universitas Kristen Indonesia. Saya akan membahas tentang hukum perbankan, yaitu Industri Keuangan Non-Bank atau IKNB. Industri Keuangan Non-Bank atau IKNB ini merupakan lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya untuk kegiatan investasi di perusahaan, serta menerbitkan surat berharga. Industri keuangan non-bank dalam istilah dahulunya disebut sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB, didirikan sejak tahun 1972. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38-MK-4-1972. Tujuan pendiriannya si industri keuangan non-bank ini adalah untuk mendorong perkembangan pasar modal agar penyaluran dananya lebih efisien sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Industri keuangan non-bank termasuk lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang sering kita sebut sebagai OJK sebagai Otoritas Pengawas Lembaga Keuangan di Indonesia. IKNB ini sendiri memiliki fungsi selain dari menghimpun dan menyalurkan dana, juga memiliki beberapa fungsi lain. Seperti yang pertama itu menghimpun dana masyarakat, serta mengeluarkan surat berharga. Yang kedua, memberi layanan penyertaan modal ke perusahaan maupun proyek-proyek tertentu dalam jangka waktu sementara sebelum diperjualbelikan ke pasar modal. Yang ketiga, memberi permodalan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah sehingga mereka mampu membangun usaha. Yang keempat, menjadi perantara antara perusahaan di Indonesia dengan pemerintah agar mendapat kelancaran permodalan. Yang kelima, sebagai perantara mencari tenaga ahli dan nasihat profesional. Dan yang terakhir, memperluas sumber pendanaan usaha di sektor swasta. Itulah tadi beberapa fungsi dari industri keuangan non-bank ini. Industri keuangan non-bank ini dalam menjalankan usahanya, dia mengutamakan dua prinsip utama, yaitu melaporkan tiap transaksi mencurigakan. Misalnya, transaksi dalam jumlah tidak wajar, di luar kebiasaan nasabah, sehingga dicurigai sebagai tindakan pencucian uang atau pendanaan untuk terorisme. Dan kedua, harus mengenal latar belakang nasabah, identitasnya, saldo dalam rekening, hingga kebiasaan transaksi. Berikut ini akan dijabarkan beberapa jenis IKNB yang berkembang di Indonesia. Salah satunya yaitu modal ventura yang akan kita bahas kali ini. Istilah ventura sendiri berasal dari kata venture yang secara bahasa berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat juga diartikan sebagai usaha. Sehingga secara bahasa, modal ventura merupakan modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko. Modal ventura merupakan bentuk penyertaan modal dari perusahaan pembiayaan kepada perusahaan yang membutuhkan dana untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan yang sering diberi modal disebut sebagai VC, sedangkan perusahaan pembiayaan yang memberi dana dan sebagai venture kapitalis disebut sebagai investor. Modal ventura itu sendiri merupakan bentuk pembiayaan aktif yang ditandai dengan keterlibatan ini menjadi karakteristik khas yang dapat menjadi solusi dalam mengatasi kelemahan yang umumnya dihadapi oleh UKM, yaitu kemampuan manajemen perusahaan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18-KMK.010/2012 merupakan badan usaha yang melakukan usaha atau pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan atau perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.
Menurut POJK nomor 35/POJK.05/2015, perusahaan modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal Ventura, pengelolaan dana Ventura, kegiatan jasa berbasis fee, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.117. Skim modal Ventura pertama kali dikenal di Indonesia tahun 1973, yang didirikannya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973. Yang menjadi landasan hukum usaha modal Ventura di Indonesia itu sendiri ada beberapa, yaitu pertama, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK-017/1995 tanggal 3 Oktober tahun 1995 tentang pendirian dan pembinaan perusahaan modal Ventura. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang pajak penghasilan bagi perusahaan modal Ventura. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227-KMK.01/1994 tanggal 9 Juni 1994 tentang sektor-sektor usaha, perusahaan pasangan usaha dari perusahaan modal Ventura. Berikutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1992 tentang sektor-sektor usaha, perusahaan pasangan usaha, perusahaan modal Ventura. Berikutnya, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.013/1998 tanggal 20 Desember 1998 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Dan berikutnya yaitu Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang lembaga pembiayaan. Eksistensi modal Ventura bertujuan untuk memberikan penambahan nilai sehingga venture kapitalis dapat menjual partisipasinya dengan return positif. Tujuan lainnya adalah untuk memungkinkan mudahnya pendirian usaha baru, membantu dalam membiayai perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam rangka pengembang usahanya. Berikutnya, membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan produk maupun ketika perusahaan tersebut sedang mengalami kemunduran ataupun kesulitan. Membantu terwujudnya gagasan menjadi produk jadi yang siap untuk dipasarkan. Memperlancar atau mempermudah mekanisme investasi di dalam dan juga di luar negeri. Membantu terjadinya pengembangan teknologi baru dan memperlancar proses teknologi. Berikut ini merupakan ada beberapa jenis modal Ventura, yaitu penyertaan saham langsung, obligasi konversi, pola bagi hasil. Inilah mengapa modal Ventura sebenarnya memiliki berbagai karakteristik dan ciri khas yang berbeda dengan berbagai jenis badan usaha dan lembaga keuangan yang bukan jenis dari bank lainnya. Karakteristik dan ciri-ciri dari perusahaan modal Ventura itu adalah: yang pertama, kegiatan yang diikutsertakan oleh modal Ventura itu memiliki sifat yang akan berdampak langsung pada perusahaan. Kedua, bisnis yang dibiayai dan dimasuki adalah sebuah bisnis besar yang risikonya juga tinggi. 3. Biasanya waktu yang dipakai adalah 3 tahun ke atas, jika permodalan perusahaan bersifat pembiayaan jangka panjang. Yang keempat, kegiatan modal Ventura biasanya berpusat pada pengembangan sebuah usaha dan dalam membentuk sebuah usaha baru. Yang kelima, keuntungan perusahaan Ventura biasanya didapat dari bagi hasil, capital gain, dan dividen yang hasilnya biasa didapat dari penanaman modal yang dibutuhkan. Dana modal Ventura. Dana modal Ventura itu sendiri untuk mengumpulkan uang yang dibutuhkan untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Perusahaan venture capital membuka dana Ventura dan meminta komitmen dari mitra terbatas. Proses ini memungkinkan mereka untuk membentuk kumpulan uang yang kemudian diinvestasikan ke perusahaan swasta yang menjanjikan. Investasi yang mereka lakukan biasanya ditukar dengan ekuitas minoritas yang merupakan 50% atau kurang saham di perusahaan.
pemodal Ventura itu sendiri. Investor yang bekerja di perusahaan modal Ventura disebut pemodal Ventura. Mereka secara aktif mencari peluang investasi bagi perusahaan serta membantu meningkatkan modal untuk dana Ventura. Pada tahun 2017 terdapat 4.589 investor VC aktif. Sebagai gambaran, sejak 2007, jumlah investor di industri ini meningkat 163%. Menggunakan contoh di bagian sebelumnya, Edward Van Wezel dari Biogeneration Ventures adalah seorang kapitalis Ventura. Baik, habis itu bagaimana sih cara kerja modal Ventura itu sendiri? Ketika perusahaan tumbuh, mereka melewati berbagai tahap venture capital. Selain itu, perusahaan atau investor dapat fokus secara khusus pada tahap tertentu yang berdampak pada cara mereka berinvestasi. Tahap pertama, tahap benih. Ketika seorang pemodal Ventura menyediakan perusahaan tahap awal dengan modal yang relatif kecil untuk digunakan untuk pengembangan produk, riset pasar, atau pengembangan secara bisnis, itu disebut putaran benih. Seperti namanya putaran awal, seringkali merupakan putaran pendanaan resmi pertama perusahaan. Investor putaran benih biasanya diberikan catatan konversi, ekuitas atau opsi saham preferen sebagai imbalan atas investasi mereka. Kemudian tahap awal. Pendanaan venture capital tahap awal ditunjukkan bagi perusahaan dalam tahap pengembangan. Tahap pembiayaan ini biasanya lebih besar jumlahnya daripada tahap awal karena bisnis baru membutuhkan lebih banyak modal untuk memulai operasi begitu mereka memiliki produk atau layanan yang layak. Modal Ventura diinvestasikan dalam putaran atau seri yang ditandai dengan huruf seri, seperti seri A, seri B, seri C, dan seterusnya. Tahap akhir. Tahap akhir pendanaan venture capital ini adalah untuk perusahaan yang lebih matang yang mungkin atau mungkin belum menguntungkan, tetapi telah terbukti tumbuh dan menghasilkan pendapatan. Seperti tahap awal, setiap babak atau seri ditandai dengan huruf, seperti seri D, seri E, dan seri F lebih umum, tetapi putaran pendanaan tahap akhir dapat mencapai seri K. Jika sebuah perusahaan yang diinvestasikan oleh perusahaan VC berhasil diakuisisi atau go public, perusahaan menghasilkan keuntungan dan mendistribusikan pengembalian kepada mitra terbatas yang menginvestasikan dananya. Perusahaan juga dapat memperoleh keuntungan dengan menjual sebagian sahamnya kepada investor lain dalam apa yang disebut pasar sekunder. Baik, kemudian bagaimana sih perusahaan modal Ventura menghasilkan uang? Perusahaan venture capital menghasilkan uang dengan mengumpulkan biaya manajemen dan kinerja. Ini dapat bervariasi dari dana ke dana, tetapi struktur biaya tipikal mengikuti aturan 2 dan 20. Biaya pengelolaan dihitung sebagai presentasi aset yang dikelola, biasanya sekitar 2%. Biaya ini dimaksudkan untuk menutupi pengeluaran harian dan overhead, dan dikeluarkan secara teratur. Biaya kinerja dihitung sebagai presentasi keuntungan dari investasi, biasanya sekitar 20%. Biaya ini dimaksud untuk memberi insentif pengembalian yang lebih besar dan dibayarkan kepada karyawan untuk menghargai kesuksesan mereka. Apa sih perbedaan antara investor umum dan pemodal Ventura? Investor umum yang sering kita kenal itu adalah individu kaya yang menginvestasikan uang mereka sendiri ke perusahaan yang menjanjikan. Sedangkan pemodal Ventura itu mengumpulkan dan menginvestasikan modal dari mitra terbatas. Adapun contoh beberapa perusahaan modal Ventura yang sangat aktif di Indonesia adalah pertama, Cyber Agent Venture merupakan sebuah perusahaan modal Ventura yang berasal dari Jepang dan telah mulai berkembang dan melakukan investasi di Indonesia yang memiliki kantor pusat di Jakarta. Cyber Agent Venture ini bersama dengan Ace Ventures merupakan perusahaan modal Ventura yang ikut berkontribusi terhadap Tokopedia. Yang berikutnya adalah Ace Venture.
Salah satu perusahaan modal Ventura ini telah berdiri dari tahun 2010. Ini merupakan perusahaan modal Ventura pertama yang ada di Indonesia. Dibandingkan dengan berbagai perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia lainnya yang masih ragu untuk berinvestasi di Indonesia. Yang berikutnya adalah perusahaan IMJ, salah satu perusahaan modal Ventura yang memberikan beberapa produk berupa bantuan kepada para startup adalah IMJ. Perusahaan modal Ventura ini juga menyediakan berupa bantuan di bidang jasa akses internet, relasi pengembangan bisnis, dan pengembangan produk. Berikutnya adalah Venox Venture Capital. Ini adalah salah satu perusahaan modal Ventura yang cukup terkenal di kalangannya. Apabila Anda menjadi salah satu calon partner mereka, maka Anda akan terhubung dengan perusahaan yang ada di Jepang dan Silicon Valley. Ini akan membantu pertumbuhan dari perusahaan Anda dan pastinya akan menentukan perbedaan perusahaan kecil, menengah, dan besar. Berikut adalah penjelasan dan beberapa contoh mengenai modal Ventura. Sekian pembahasan kita kali ini tentang hukum perbankan, yaitu instruksi keuangan non-bank. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.